Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri. Wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Ibu Apoteker Sani Ega Priani, MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Kesediaan Steril, izinkan kami ingin mempresentasikan hasil hasil diskusi kami tentang salep mata gentamisin yang beranggotakan saya sendiri, Hasbi Imanul Haq, Irma Darmawati, Syahra Mutiara, Fadira Kristaratu Fahma, Desi Nur Hidayah, Rahma Zahra Azama, dan Muhammad Ilham Hidayat. Selap mata adalah suatu sediaan setengah padat yang digunakan dengan cara dioleskan pada bagian mata secara topikal. Selap mata merupakan jenis obat steril yang diaplikasikan pada mata untuk mengatasi gangguan pada mata serta iritasi dan infeksi. Adapun syaratnya, syarat selap mata harus memperoleh efek terapi yang diinginkan dan juga digunakan dengan nyaman oleh penderita. Salep mata, semakin sedikit bahan yang digunakan, akan memberikan keuntungan karena akan menurunkan kemungkinan intervensi dengan metode analitik dan menurunkan bahaya reaksi alergi pada pasien yang sensitif. Lalu tidak boleh mengandung bagian-bagian kasar, dan dasar salep tidak boleh merangsang mata dan harus memberi kemungkinan obat tersebar dengan perantaran air mata. Obat harus tetap berkhasiat selama penyimpanan, dan salep mata harus steril dan disimpan dalam tub yang steril, menurut Lachman tahun 1994. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangannya, menurut Ansel tahun 2008, keuntungannya memiliki waktu kontak antara obat dengan mata yang lebih lama dibandingkan tetes mata, serta memberikan bioavailabilitas lebih besar daripada sediaan tetes mata. Lalu kekurangannya, pandangan mata pada pasiennya terlihat kabur. Berikut deskripsi zat aktif gentamicin. Gentamicin merupakan antibiotik golongan aminoglukosida yang bersifat bakterisidal, sehingga ia mampu membunuh bakteri gram negatif. Adapun mekanismenya dengan cara berdifusi pada membran sel bakteri dan masuk dalam sel bakteri. Setelah itu, ia akan terikat pada ribosom 70S dan 30S di protein P10 sehingga menyebabkan salah baca dalam menerjemahkan mRNA, sehingga terjadi gangguan dalam sintesa protein bakteri dan digunakan pada infeksi berat yang disebabkan oleh bakteri negatif aerob, terutama aktivitas bakterisidal terhadap Pseudomonas aeruginosa dan spesies Enterobacter. Adapun preformulasi zat aktifnya, untuk pemberiannya ia berbentuk serbuk yang berwarna putih sampai kekuningan. Ia larut dalam air, dan larut dalam metanol, aseton, kloroform, eter, dan benzen. pH-nya di antara 3,5 sampai 5,5. Ia berguna sebagai antibiotik, dan untuk cara sterilisasinya menggunakan radiasi sinar gamma, karena tidak tahan terhadap pemanasan, tetapi tahan terhadap radiasi sinar gamma. Strategi formulasinya. Pembentuk gel yang berbeda dari kelarutan dibuat dengan fluoronik F127 dalam kombinasi dengan polimer yang berbeda, seperti karbopol 934 dan HPMC, yang bertindak sebagai agen peningkat viskositas. Konsentrasi zat buffering yang sesuai digunakan untuk penyesuaian pH. Adapun formulasinya yang digunakan adalah gentamicin sulfat sebagai zat aktifnya, karbopol dan HPMC sebagai peningkat viskositas, benzalkonium klorida sebagai pengawet, NaCl sebagai pengisotonis, lalu buffer asetat sebagai pengatur pH. Dan dibuat sebanyak 9 formula. Sediaan tersebut disterilisasi dengan metode
inokulasi secara terpisah dengan medium fluid thioglikolat dan medium soybean casein bigas. Metode inokulasi langsung direkomendasikan untuk preparat berair bening sesuai IP. Semua formulasi disterilkan secara autoklav. Untuk pengujian sterilitas, formulasi diencerkan 10 kali dengan air suling steril. Untuk pembuatannya, yang pertama dibuatkan untuk preparasi in situ gel. Semua bahan diayak dengan saringan nomor 44, lalu siapkan larutan 0,3% dan disensulfat, disiapkan dalam buffer asetat dengan pH 5. Lalu larutan tersebut didinginkan dalam penanas es dan fluoronik ditambahkan perlahan dengan pengadukan terus-menerus. Larutan yang dihasilkan disimpan dalam lemari es di bawah 40 derajat Celcius selama 24 jam atau seharian. Setelah seharian, Karbopol dan APMC ditambahkan secara bersamaan dengan eksipien lainnya dengan pengadukan terus-menerus selama 2-3 jam. Lalu ditambahkan agen buffering dan osmolalitas bersama dengan benzalkonium klorida sebagai pengawet. Lalu ditambahkan NaOH agar pH larutannya sesuai. Formulasi yang dihasilkan disimpan pada prop sonikator untuk menghilangkan gelembung udara. Semua formulasi disimpan dalam botol LDPE atau low density polyethylene untuk digunakan lebih lanjut. Semua kontainer disimpan di lemari es. Setelah pembuatan selesai, lanjutkan dengan evaluasi sediaan. Yang dimana evaluasi sediaannya itu yang pertama ada uji pH. Pada uji pH ini, formulasi oftalmik ini harus memiliki kisaran pH antara hingga 7,4. Yang dikembangkan dievaluasi pH-nya dengan menggunakan pengukur pH digital yang dikalibrasi. Lalu ada evaluasi kapasitas in situ gelling, ditentukan oleh inspeksi visual dengan menempatkan tetes formulasi dalam botol berisi 2 ml cairan air mata simulasi yang baru disiapkan dan diseimbangkan pada suhu 370 derajat Celcius dan waktu yang dibutuhkan untuk relasi dicatat. Berikut adalah tabel parameter fisik formulasi gel, yang dimana pada formula 3 dan 9 dia tidak jernih, tetapi dia keruh. Lalu pada formulasi 7, dia membentuk endapan. Dan pada formulasi 3 ini, ia in situ gelling kapasitasnya mewakili gelasi setelah 5 menit yang larut dengan cepat. Lalu pada evaluasi selanjutnya adalah viskositas komparatif dari in situ formulasi gel, yang dimana pada tabel ini setelah ditambahkan peningkat viskositas, pada semua formulasi rata-rata semuanya akan menambah kekentalannya setelah diberi peningkat viskositas atau setelah diberi peningkat viskositas. Lalu ada tes iritasi mata, ditentukan dengan menggunakan 2 tes. Yang pertama adalah LVET atau tes mata dengan volume rendah dan tes iritasi mata DRACE. LVET ini berbeda dari tes mata kelinci DRACE, terutama dengan menerapkan 10 mikroliter zat uji langsung pada kornea. Hasilnya, pada masing-masing mata kelinci diperiksa pada interval waktu tertentu, yang dimana hasilnya menunjukkan tidak ada mata merah, berkedip terus-menerus, bengkak, atau berair. Dan tidak ada kerusakan mata atau tanda klinis abnormal pada mata kornea, iris, atau konjungtiva yang terlihat. Telah diamati bahwa formulasi yang dipilih tidak mengiritasi mata kelinci, yakni formulasi 1, 2, 4, 5, dan 8. Lalu evaluasi selanjutnya ada tadi studi pelepasan obat in vitro.
Media disolusi yang digunakan adalah cairan air mata buatan yang baru disiapkan dengan pH 7,4. Membran plastik yang sebelumnya direndam semalaman dalam media pembubaran. Diikat ke salah satu ujung silinder kaca yang dirancang khusus. 1 mili formulasi dipipet secara akurat. Silinder dipasang ke drive shaft logam dan ditangguhkan dalam 50 mili media disolusi dipertahankan pada 37 kurang lebih 1 derajat Celcius sehingga membran hanya menyentuh permukaan media reseptornya. Media disolusi diaduk pada 50 rpm menggunakan pengaduk magnetik. Aliquot ditarik pada interval per jam dan diganti dengan volume media reseptor yang sama. Adapun hasilnya, presentasi pelepasan obat kumulatif dari formulasi yang disiapkan, yakni formulasi 1, 2, 4, 5, dan 8, menunjukkan pelepasan obat berkelanjutan hingga durasi 8 jam. Nah, tetapi pada formulasi 4 ini menunjukkan pelepasan berkelanjutan lebih banyak dibandingkan formulasi lainnya. Formulasi 4 berarti yang berwarna hijau. Lalu, evaluasi selanjutnya adalah studi stabilitas, yang dimana hasilnya tidak ada perubahan dalam penampilan visual, kandungan obat, kejelasan, pH, dan kapasitas pembentuk gel. Semua formulasi memiliki pH antara 5 sampai 5,1 dan jelas. Pada formulasi 4 dan 5 ini memiliki kapasitas pembentuk gel in situ maksimum. Kesimpulannya, rute topikal memiliki potensi besar sebagai cara yang efektif untuk memberikan efek obat sebagai antibiotik pada membran mata. Dan juga pada rute ini aman digunakan. Formulasi salpintamicin sulfat ini merupakan alternatif yang layak untuk obat tetes mata konvensional berdasarkan waktu tinggal yang lebih lama dalam kemampuannya untuk mempertahankan kelepasan obat. Manfaat lainnya yakni kemudahan pemberian dan penurunan frekuensi pemberian sehingga menghasilkan kepatuhan pasien yang lebih baik. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam tugas tersebut. Dan berikut adalah lampiran jurnal yang digunakan dalam proses pembuatan makalah tersebut. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Semoga paparan presentasi yang kami berikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.